Kasino, cuan, dan negara yang sok cuci. Halo pemirsa yang budiman, pemirsa kesayangan, dan juga pemirsa yang gajinya sudah habis sebelum tanggal tua. Selamat datang di kabar paling mind-blowing abad ini. Malaysia cuan 37 triliun dari kasino. Ya benar, triliun. Bukan receh, bukan ratusan juta, bukan juga pi pejabat proyek jalan. Ya teman-teman, di mana kita tahu Malaysia ini kan ada zonasasi atau lokasi yang juga lokasi kasino yang sudah sangat familiar juga di tengah masyarakat, yaitu Genting, teman-teman. Bayangin tetangga sebelah kita tinggal bikin gedung, lampu kelap-kelip, masukkan mesin slot, kartu sama dadu. Bisa narik 37 triliun. Sementara di Indonesia, kita masih sibuk debat. Kasino itu dibolehkan atau tidak dibolehkan. Haram atau halal. Ini sesuai budaya atau enggak. Nanti masyarakat bisa rusak moralnya. Lah, masyarakat udah rusak duluan. Dirusak oleh drama KPK, bansos, dikorupsi, sama sinetron ajab tiap sore. Kasino mah belum buka aja. Malaysia negeri jiran, negeri jackpot. Malaysia itu pintar sobat. Mereka nggak ribut-ribut soal moral bangsa. Di panggung tapi duitnya ngalir. Kasino Genting Highline jadi surya turis asing. Jadi surganya turis asing. Coba hitung. Turis datang main judi, kalah duitnya tinggal. Negara tinggal pungut pajak, lalu buat jalan, jembatan, subsidi. Di sana, duit judi berubah jadi jalan tol mulus. Sementara di sini, duit rakyat berubah jadi jalan buntu. 37 triliun. Ini sama kayaknya 37.000 gaji DPR kalau ditambah tunjangan rumah. Tunjangan istri pertama, kedua, ketiga, plus uang reses. Bedanya, kalau DPR cuan dari gaji, rakyat masih miskin. Kalau Malaysia cuan dari kasino, rakyat dapat fasilitas. Ironi, ya jelas. Indonesia negara anti kasino, pro slot online ilegal. Kita ini unik. Kasino dibilang haram, maksiat, menghancurkan moral bangsa. Tapi slot online, aduh. Di TikTok, di Instagram, di Telegram sudah kayak jajanan pasar muncul di mana-mana. Negara nggak dapat apa-apa. Yang kaya bandar, yang bangkrut rakyat jelata. Jadi ibaratnya, judi halal kalau negara pura-pura nggak ngelihat. Gini-gini. Tapi haram kalau negara bisa dapat duitnya. Pusing kan? Coba deh, kalau Indonesia buka negara, buka kasino resmi. Ini kita berandai-andai ya, seandainya Indonesia buka kasino resmi. Tapi syaratnya pemain khusus WNA. Jadi orang asing datang ke Bali, ke Batam, ke Bintan, atau main judi, kalah, duitnya ditinggal, rakyat lokal nggak usah ikut. Cukup jadi pekerja. Supir, dealer kartu, penyanyi lounge, negara dapat cuan, rakyat dapat kerja, moral bangsa masih bisa dipajang di baliho. Logika sederhana yang sulit dipahami. Kalau negara bisa narik pajak dari rokok, kenapa rokok nggak dibilang merusak moral bangsa? Padahal jelas, merokok bikin paru-paru bolong. Kalau negara bisa tarik pajak dari miras, kenapa minuman bir di hotel nggak dirazia? Tapi giliran judi, ya ampun. Kita sepertinya sangat mengharamkannya. Langsung dibilang pintu neraka. Padahal kalau pintu neraka ada di Genting Highline,
turis Singapura pasti ngantri dari sekarang. 37 triliun itu bisa apa aja? Kalau Indonesia bisa dapat duit segitu tiap tahun dari kasino, bisa bangun ibu kota baru tanpa ngutang. Gratisin biaya kuliah mahasiswa. Beli vaksin booster varian cinta ditolak, dukun bertindak. Atau minimal bayar utang BUMN yang doyan rugi. Tapi nggak, kita masih sibuk pakai jurus klasik. Ini tidak sesuai budaya timur lah. Budaya timur mana yang bangga korupsi bansos? Jadi kalau ada yang bilang kasino merusak moral bangsa, jawab aja, bangsa sudah lama rusak bang. Bedanya di Malaysia kerusakan moral ada duitnya. Di Indonesia kerusakan moral cuman modal doa bersama. Malaysia cuan 37 triliun dari kasino. Indonesia bisa juga asal punya nyali. Tapi ya gitu. Di sini pejabat lebih berani pasang baliho daripada pasang mesin slot. Sekian Piramida Podcast kali ini. Cuman sebagai satir, kalau ada yang tersinggung berarti Anda sudah kena jackpotnya. Thank you.